Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Jurnal Abah. Apa kabar wargi-wargi? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sehat, rezekinya berlimpah, dan urusannya lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Hal itu merujuk pada resolusi jihad yang dikeluarkan Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi itu berisi seruan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada masyarakat, khususnya santri dan ulama, untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda yang ingin menjajah kembali. Resolusi ini dikeluarkan di tengah meningkatnya ketegangan setelah proklamasi kemerdekaan, ketika Belanda yang dibonceng sekutu mencoba masuk kembali ke Indonesia. Seruan dalam resolusi jihad ini sangat berpengaruh dan mendorong banyak santri untuk terlibat dalam pertempuran melawan penjajah, seperti yang terjadi dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kita ucapkan selamat Hari Santri. Tapi tayangan ini tidak akan membahas tentang resolusi jihad. Kita ingin mengajak wargi-wargi mengingat kembali asal-usul pesantren yang menjadi tempat para santri menimba ilmu. Sejak kapan lembaga pesantren ini hadir di Nusantara? Kalau kita baca buku Gus Dur dan Pesantren, disebutkan pesantren sudah ada sejak abad ke-16 atau ke-17 Masehi, bersamaan dengan masa Wali Songo. Namun menurut sumber yang lain, lembaga pendidikan pesantren, katanya, atau pondok, diperkirakan sudah ada jauh sebelum itu, bahkan sebelum berdirinya Kerajaan Islam Demak, dengan munculnya lembaga seperti Pesantren Ampel Denta yang didirikan pada tahun 1417 Masehi. Menurut sejumlah karya sastra Jawa klasik seperti Serat Cebolek, Serat Centini, dan lain-lain, paling tidak sejak permulaan abad ke-16 telah banyak pesantren masyhur yang menjadi pusat-pusat pendidikan Islam. Lembaga tersebut mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang jurisprudensi, teologi, dan tasawuf. Sedangkan pesantren, kata asalnya adalah santri, yang mendapat awalan pe dan akhiran an, kemudian menjadi pesantrian, lalu berubah bunyi menjadi pesantren. Kata pesantren juga seringkali dilekatkan dengan kata pondok, sehingga menjadi pondok pesantren. Menurut buku berjudul Tradisi Pesantren yang ditulis Jamaksyari Dovir, istilah pondok kemungkinan berasal dari pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu. Atau juga barangkali berasal dari kata Arab, yaitu funduk, yang artinya hotel atau asrama. Sedangkan istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Pendapat lain menyebutkan kata itu berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci. Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau ilmu pengetahuan. Nah, secara umum, terdapat 5 elemen khas yang terdapat pada lembaga pesantren. Pertama adalah pondok, yaitu asrama bagi para santri. Ini merupakan ciri khas tradisi pesantren.
Sistem pendidikan Surau di Minangkabau atau Dayah di Aceh pada dasarnya sama dengan sistem pondok, yang berbeda hanya pada namanya saja. Elemen kedua adalah masjid. Elemen ini tidak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik sembahyang 5 waktu, khutbah, dan sholat Jumat, juga pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Elemen ketiga adalah kitab Islam klasik. Pada masa lalu, pengajaran kitab Islam klasik, terutama karangan-karangan ulama yang menganut faham Syafi'i, merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Lalu elemen lainnya adalah santri. Ini merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren. Menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari 2 golongan besar, ya. Pertama, santri mukim, yaitu murid-murid yang menetap di pesantren. Golongan kedua adalah santri kalong, yaitu santri yang tidak menetap. Untuk mengikuti pelajaran pesantren, mereka harus bolak-balik dari rumahnya ke pesantren. Elemen kelima adalah kiai. Sosok ini merupakan elemen paling esensial dari suatu pesantren. Dia seringkali merupakan pendiri pesantren. Sudah sewajarnya lah bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kiainya. Kalau kita telusuri, sebutan kiai juga ada asal-usulnya. Setidaknya ada 3 jenis gelar berbeda yang menggunakan nama kiai dalam tradisi masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Pertama, kiai sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat. Umpamanya, Kiai Garuda Kencana yang dipakai untuk sebutan kereta emas di Keraton Yogyakarta. Kedua, kiai sebagai gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya. Nah, yang ketiga, gelar kiai diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Selain gelar kiai, dia juga sering disebut sebagai seorang alim, ulama, atau orang yang memiliki kedalaman dalam ilmu keislaman. Kalau dalam masyarakat Sunda dikenal juga dengan istilah ajengan. Pesantren yang pada mulanya menjalankan misi pendidikannya dengan cara-cara tradisional, seiring perkembangan zaman kemudian menyesuaikan diri. Namun demikian, ciri khas pesantren yang sangat menghormati kiai, guru, dan berbagai adab khas lainnya tetap terjaga dengan baik. Pesantren memang punya dunianya sendiri dalam hal memuliakan orang-orang yang memang patut dihormati. Bagi orang yang tidak paham dunia pesantren, mungkin akan menganggapnya berlebihan dan tidak pantas. Seperti yang dilakukan sebuah televisi swasta yang dengan nada nyinyir merendahkan tradisi-tradisi itu. Kontan saja, tayangan tersebut mendapatkan protes secara luas. Mungkin orang-orang televisi itu gaulnya kurang jauh atau tidak paham dunia pesantren. Bahkan mungkin tidak pernah baca sejarah bagaimana pesantren hadir sebagai salah satu cara melawan kolonial di masa lalu lewat dunia pendidikan. Menurut data dari Kementerian Agama, saat ini jumlah pesantren di Indonesia sekitar 42.369 hingga 42.433 unit. Mayoritas berada di Pulau Jawa. Semua pesantren bersifat swasta dan dikelola secara mandiri, berbeda dengan sekolah umum yang sebagian besar berstatus negeri. Demikianlah paparan singkat mengenai pesantren. Sekali lagi, selamat Hari Santri. Semoga semakin bermanfaat untuk negeri. Kita jumpa lagi nanti pada tayangan yang lain. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.